Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Langi, NIM 2214201047, kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Ners Tirsa Mongi Escape MKes. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang pengkajian keperawatan anamnesa dan pengumpulan data sekunder. Pertama yaitu pengertian pengkajian. Nah, pengkajian adalah tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan yang paling menentukan bagi tahap berikutnya. Oleh karena itu, proses pengkajian harus dilakukan dengan teliti dan cermat, sehingga seluruh kebutuhan perawatan pada klien dapat diidentifikasi sehingga digunakan untuk menghimpun informasi tentang status kesehatan klien. Selanjutnya, macam dan sumber data. Macam data. Yang pertama, data dasar. Kedua, data fokus. Ketiga, data subjektif. Keempat, data objektif. Nah, selanjutnya sumber data. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah klien bila klien dalam keadaan tidak sadar mengalami gangguan bicara atau pendengaran, klien masih bayi, atau karena beberapa sebab klien tidak dapat memberikan data subjektif secara langsung, maka perawat menggunakan data objektif untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Namun bila diperlukan klarifikasi data subjektif, hendaknya perawat melakukan anamnesis kepada keluarga. Nah, yang kedua yaitu sumber data sekunder, meliputi keluarga, orang terdekat, teman, dan orang lain seperti dokter, ahli gizi, ahli fisioterapi, laboratorium, dan radiologi. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama ada anamnesis. Anamnesis adalah tanya jawab atau komunikasi secara langsung dengan klien atau disebut auto anamnesis maupun tak langsung atau disebut alo anamnesis dengan keluarganya untuk menggali informasi kesehatan klien. Nah, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi terapeutik, yaitu suatu pola hubungan interpersonal antara klien dan perawat yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai status kesehatan klien dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Observasi. Yang pertama, mengamati perilaku dan keadaan pasien. Kedua, menggunakan panca indera, melihat, meraba, mendengar. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Ada inspeksi, pemeriksaan fisik dengan cara melihat contoh postur tubuh, warna kulit, luka, dan lain-lain. Selanjutnya, palpasi. Periksa raba, pemeriksaan fisik dengan cara menggunakan kulit dan jari. Misalnya suhu kulit, kehangatan, edema, tumor kulit, kelembapan kulit, ukuran, dan vibrasi. Selanjutnya, perkusi. Perkusi atau ketuk adalah pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk menggunakan jari-jari, misalnya suara timpani pada usus atau abdomen. Yang pertama, sonor atau paru-paru. Hipersonor, PEX atau emfisema, redup atau paha, pekak atau hepar. Selanjutnya, auskultasi adalah pemeriksaan fisik dengan cara mendengar, misalnya vesikuler atau disebut suara paru, ronki atau meni disebut weses. Krepitasi, denyut jantung, pemeriksaan fisik. Yang pertama ada head to toe,
dan kedua review of system. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pengumpulan informasi atau pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan. Dari informasi yang terkumpul didapatkan data dasar tentang masalah-masalah yang dihadapi klien. Data dasar tersebut digunakan untuk menentukan diagnosa keperawatan, merencanakan asuhan keperawatan, serta tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah-masalah klien. Oke guys, jadi inilah materi yang saya boleh presentasikan lewat video kali ini. Dan untuk itu saya akan mempromosikan kampus saya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.